Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini hari yang berkemenangan untuk kita semua. Ya, sebab hari ini kita semua bersama-sama memperingati, merayakan di mana Tuhan kita bangkit dari kematiannya. Setelah hari Jumat kemarin, 3 hari yang lalu, Tuhan memberikan dirinya mati di kayu salib. Dan hari ini dia bangkit. Dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dan maut tidak berkuasa atas hidupnya. Setelah 3 hari dia turun ke dunia orang mati. Firman Tuhan berkata dia menyelamatkan orang-orang dan mengambil kunci kerajaan maut. Dan hari ini dia menyatakan bahwa dia Allah yang hidup. Dan dengan kebangkitannya Bapak Ibu, maka tidak sia-sialah iman kita kepada Tuhan. Sebab kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tapi Allah yang berkuasa atas segalanya, juga atas maut. Kalau dia mati Bapak Ibu, sia-sialah iman kita. Sebab dia sama dengan manusia yang lainnya, sama dengan tokoh-tokoh yang lainnya yang bangkit tidak mati. Tapi dengan kebangkitannya Bapak Ibu, maka kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Dan dengan kebangkitannya Bapak Ibu, tangkap ada pintu yang terbuka untuk kita semua. Kemarin sudah sampaikan banyak pintu yang terbuka, pintu berkat, pintu pengampunan, pintu ke sorga. Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Dan hari ini Tuhan nyatakan semuanya milik kita semua. Dan tidak hanya itu aja Bapak Ibu, Tuhan rindu. Seperti disampaikan kemarin ya, bahwa dia rindu dia datang untuk setiap kita. Hidup di dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala janjinya Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan. Dan dengan dia bangkit, terimalah janji Tuhan. Nah hari ini saya akan sampaikan ya bagaimana kita bisa hidup dalam berkatnya Tuhan. Dalam kasihnya Tuhan, anugerah Tuhan, khusus dalam berkatnya Tuhan. Untuk itulah kita mesti juga bisa mengelola berkatnya Tuhan. Sebab berkat Tuhan itu membuat kita hidup dalam berkatnya Tuhan, dalam kelimpahannya Tuhan. Tuhan mati untuk kita hidup, bukan hidup dalam kelimpahan. Untuk itulah berkat Tuhan harus membuat kita hidup dalam kelimpahannya Tuhan. Nah firman Tuhan berkata Bapak Ibu, di Amsal 10 ayat 22, firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Jadi berkat Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang membuat kita bisa kaya. Susah payah tidak menambahkannya Bapak Ibu. Jadi seberapa Bapak Ibu bersusah payah, berdiri lelah, ya mengupayakan, bekerja Bapak Ibu, itu tidak bisa membuat kita kaya. Yang membuat kita kaya itu karena berkatnya Tuhan. Dan seharusnya berkat Tuhan itu membuat kita kaya, hidup tidak berkekurangan. Kenapa? Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi berkat Tuhan itu harusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan Tuhan janjikan kita hidup dalam berkelimpahan. Ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan tuh iya dan amin. Tapi masalahnya kenapa sih banyak hidup orang yang berkekurangan. Anak-anak Tuhan, orang Kristen tuh hidupnya berkekurangan. Itu kenapa? Kok janji Tuhan tuh gak saya terima. Janji Tuhan hidup berkemenangan, berkelimpahan. Tapi kok saya hidupnya malah pas-pasan. Bahkan mungkin sedikit agak minus. Kenapa ya? Nah malam pagi hari ini saya ingin sampaikan bagaimana kita harus bisa hidup dalam berkatnya Tuhan. Supaya hidup kita berkelimpahan. Ini yang pagi hari ini ingin saya sampaikan bagaimana supaya hidup janji Tuhan digenapi, hidup kita hidup dalam berkatnya Tuhan. Sebab dia datang untuk kita hidup dalam segala kelimpahannya Tuhan. Kasihnya, anugerahnya, bahkan juga berkat-berkat secara jasmani. Nah Bapak Ibu, ada berapa hal yang kita mesti tahu ya bagaimana kita bisa hidup dalam berkatnya Tuhan. Yang pertama, kita tidak menjadi hambanya uang. Kalau kita ingin bilang kita hidup dalam berkatnya Tuhan, berkat yang berkelimpahan, janganlah menjadikan diri kita itu hambanya uang. Firman Tuhan berkata Ibrani 13 ayat ke-5, janganlah kamu menjadi hambanya uang. Tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berkat Tuhan itu cukup untuk kebutuhan kita. Cukupkanlah, firman Tuhan berkata, dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Dengan berkat Tuhan yang kita terima, kita kelola sehingga cukup untuk kebutuhan kita. Jangan kamu menjadi hambanya uang. Hambanya uang apa tuh? Uang Tuhan kita. Kita bekerja untuk uang. Kita semua untuk Tuhan. Untuk uang. Uang. Karena yang kita kejar uang. Karena uang itu Tuhannya kita. Kita menjadi hambanya uang. Akibatnya apa? Berkat Tuhan harus kita cukup untuk kita. Tidak cukup Bapak Ibu. Nah ini yang kita mesti tahu. Bagaimana kita bisa mengelola berkatnya Tuhan. Dengan kita tidak menjadi hambanya uang. Tapi apa? Menjadi hambanya Tuhan. Dengan berkatnya Tuhan kita terima, kita bisa hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Karena Allah berjanji, Allah berfirman, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Artinya apa? Allah yang sudah bangkit, Allah yang hidup, Allah yang bersama dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita.
Bapak Ibu. Katakan sekali-kali, artinya apa? Tidak pernah dia barang sedetik pun dia pergi dari kita. Artinya dia bersama dengan kita senantiasa. Dia bersama dengan kita kemana dia bersama dengan kita. Masa kalau dia bersama kita dia biarkan kita dalam kesusahan? Kan gak mungkin. Yang Allah sudah mati untuk kita, masa biarkan kita anaknya itu sampai kesusahan? Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau saya berkata kepada anak saya, Papa berjanji tidak sekali membiarkan engkau dan tidak sekali-sekali meninggalkan engkau. Ya, saya janji. Tapi besok anak saya bilang, Papa bohong nih janjinya nih. Kenapa? Papa kan janji gak pernah membiarkan saya. Tidak pernah meninggalkan saya. Kemarin Bapak pergi, malah Bapak ngorok. Saya sendirian. Papa bohong tuh. Kalau manusia janji sekali-kali tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, itu janji bohong Bapak Ibu. Manusia terbatas. Tapi kalau Tuhan berjanji, itu ya dan amin. Karena dialah Allah alam semesta alam. Dia Allah yang tidak terbatas dengan segalanya. Dia berjanji dan pasti menggenapinya. Dia bersama-sama dengan kita. Nah untuk itulah Tuhan mau kita jangan menjadi hambanya uang. Kenapa? Sebab tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Uang tidak bisa membeli segalanya. Walaupun kita butuh uang. Ayat berikutnya firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah apa yang menjadi harta dalam kehidupan kita, dalam hati kita? Kalau harta kita itu adalah uang, maka disitulah hati kita berada. Di mana hartamu berada? Apa yang menjadi harta kita? Uang atau yang lainnya? Kekuasaan, kepandaian, atau yang lainnya? Disitulah hati kita berada. Tapi kalau kita bilang Tuhanlah harta kita, maka disitulah hati kita berada. Kalau harta kita adalah uang, maka kita akan fokus dengan uang. Kita akan kejar uang, kita akan cari uang. Uang dikejar gak bakal bisa dapat Bapak Ibu. Uang kita kejar-kejar gak bakal bisa kita dapatkan uang. Tapi kalau kejar Tuhan, kita bisa dapatkan Tuhan. Kita kejar Tuhan, kita akan dapatkan Tuhan. Uang kita butuh, tapi bukan segalanya. Amin. Ya ada quotes yang berkata, uang itu segalanya. Saya bilang tidak Bapak Ibu. Uang memang bisa membeli obat. Kita bisa beli obat. Obat apa yang kita yang mahal kita bisa beli dengan uang. Tetapi bukan kesehatan. Obat gak menjamin kita bisa sehat. Yang bisa menjamin kesehatan itu Tuhan sendiri. Obat kita bisa beli tapi kesehatan belum tentu kita bisa dapatkan dari obat. Kita beli vitamin. Iya vitamin kita beli. Vitamin apakah menjamin kita sehat? Kemudian uang kita bisa membeli makanan. Tetapi ya bukan membeli selera makan. Kita bisa beli makan dimanapun juga, makan di hotel yang mewah. Tapi apakah bisa membeli selera makan? Belum tentu Bapak Ibu. Belum lama istri saya membelikan makanan. Dia bilang, aku beliin lu makanan nih. Ini makanan sekarang sudah ada di Indonesia nih. Ini makanan ini ada di Singapura, sekarang sudah ada di Indonesia. Lu gak perlu ke Singapura kalau beli makanan ini. Makanan kecil segini Bapak Ibu. Harganya 35.000. Tapi gue ngantrinya sampai berjam-jam untuk dapatkan ini. Lu makan nih. Tapi kalau tahu dia makanan ini ya saya gak sebutkan lah, jadi enak nanti. Ya saya makan biasa aja. Enakan juga makanan yang saya beli di sebelah tuh. Ya makanan pastel isinya bihun sama kentang. Lu berjam-jam ngantri untuk dapat ini. Rasanya biasa aja. Enakan gue beli sebelah tuh. Si Empo itu jual pastel enak banget. Cuma 5.000. Dia bisa beli makanan yang mahal tapi apakah bisa beli selera makan saya? Ya kan enggak gitu loh Bapak Ibu ya. Uang gak bisa membeli segalanya. Bahkan dikatakan uang bisa membeli pendidikan. Kita bisa beli pendidikan. Kita bisa beli ya ijazah, ya S1, S2, S3 itu bisa bayar. Ya tapi apakah bisa beli kecerdasan? Enggak. Atau kita bisa membeli ya rumah yang mewah. Tapi apakah bisa nyaman di rumah tersebut? Ya rumahnya mewah tapi satpamnya 30 di ujung depan. Ya sudut, di jendela dijagain juga. Kenapa dijagain satpam? Supaya paling gak masuk lewat jendela. Rumahnya mewah tapi satpamnya juga banyak. Ya, hidupnya gak nyaman. Ya, saya bilang saya sebenarnya ketika saya liburan ke suatu tempat dengan penginapan yang bagus lah. Hotel yang bagus ya. Tapi saya bilang hotelnya bagus sih, nyaman. Tapi lebih enak kita di rumah ya. Saya bilang ya hotelnya emang bagus tapi enakan di rumah. Saya bilang iya. Kemudian apalagi ya kita bisa membeli kemewahan tapi apakah kemewahan itu kita bisa bahagia. Ya kita bisa beli kasur tapi apakah bisa tidur nyenyak. Kasur yang mahal-mahal berapa puluh juta apakah bisa tidur nyenyak. Saya ke hotel sama istri saya enak sih kasur empuk tapi enakan di rumah tidurnya ya. Iya, sini susah tidurnya, bentar bangun. Empuk sih, tapi di rumah tuh baru plek, udah langsung molor. Kenapa? Aromanya beda. Lebih nyaman Bapak di rumah. Jadi uang tuh bukan segalanya.
Walaupun dengan uang kita bisa beli, tapi itu bisa nggak membeli ya apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Jadi janganlah tempatkan uang itu di hati kita. Tapi tempatkanlah hati kita kepada Tuhan. Karena di mana harta berada, disitulah hatimu berada. Kalau harta kita adalah Tuhan, maka hati kita ada di Tuhan. Maka hidup kita dalam berkatnya Tuhan. Kemudian yang kedua, ya bagaimana kita bisa hidup dalam berkatnya Tuhan, kita harus mengutamakan kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Tuhan janjikan ditambahkan kepada kita, itu semua yang dicari-cari oleh orang dunia. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya dari Matius 6, orang mencari kekayaan, orang mencari makanan, pakaian, kebutuhan jasmani, itu semua dicari oleh orang. Tapi Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah aku dulu dan kebenarannya dan firman-Nya. Maka apa yang menjadi kebutuhanmu itu aku tambahkan kepadamu. Jadi kalau kita ingin hidup dalam berkatnya Tuhan, kita harus utamakan dulu kerajaan Allah daripada apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Mengutamakan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani, ya daripada perkara-perkara jasmani. Artinya apa? Mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, menjadikan Dia sebagai Tuhan ya dalam hidup kita. Contohnya Bapak Ibu, pagi-pagi Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan ketika bangun tidur? Kalau orang yang cari Tuhan, dia mengutamakan Tuhan, dia akan bikin mesbah, dia akan bangun mesbah, dia akan berdoa, ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk kehidupan yang baru. Saya bangun boleh napas Tuhan berikan. Itu orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang lain yang mengutamakan perkara dunia, bangun tidur apa yang dia cari? Kalau dulu kopi, sekarang dicari handphone. Dia lihat ada WA apa ini? Ada berita apa nih? Wah, ada apa ini? Nah Bapak Ibu, tapi orang yang cari Tuhan, mengutamakan dahulu kerjaan Allah kebenaran, dia akan cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dia cari kehendak Tuhan tuh apa yang mau dia lakukan Bapak Ibu. Dia berdoa, dia baca firman Tuhan, dia cari tahu Tuhan kau mau apa aku lakukan. Maka dia akan lakukan Bapak Ibu. Dia mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lainnya. Karena dia tahu hidupnya karena anugerah kasihnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kedua, kalau kita bilang kita mau hidup dalam berkatnya Tuhan, cari dulu kerjaan Allah dan kebenarannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita hidup dalam berkatnya Tuhan? Kita harus bisa mengelola berkatnya Tuhan. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Ya, cukupkan dengan berkatnya Tuhan. Berkat Tuhan tuh cukup untuk kebutuhan kita. Masa kita salah mengelolanya, kita gak cukup dengan berkatnya Tuhan. Yang kita butuh kelola itu bukannya kebutuhan kita, tapi gaya hidup kita Bapak Ibu. Akibatnya apa? Berkat Tuhan tuh gak cukup. Karena kita gak ngurus, gak melengkapi dengan kebutuhan kita. Yang kita upayakan gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita itu gak bakal cukup. Berkat Tuhan berapapun juga gak bakal cukup dengan gaya hidup kita. Tapi kalau kebutuhan kita itu pasti cukup. Dan itulah kita bisa mengelolanya. Cukupkan dengan berkat yang Tuhan berikan. Lukas 14 ayat 28 dikatakan, sebab siapakah di antara kalau kamu yang mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi Bapak Ibu kalau ingin membangun sesuatu atau misalkan membangun rumah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti menghitung dulu biayanya. Supaya dengan biaya ini bisa cukup untuk membangun rumah. Dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan full, saya seorang kontraktor, saya arsitek. Ketika ada owner yang nyuruh saya membuat rumah, saya desain, saya gambar, ya saya ACC oke. Kemudian dibilang, Pak ini berapa ya biayanya untuk bangun rumah ini? Ini perlu tahu rumahnya, berapa harganya untuk kalau dibangun. Oke Pak, saya akan hitung, saya akan bikin namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Ya jadi Bapak tahu untuk bangun rumah ini rencana anggaran biayanya sekian. Ya misalkan 5M nih. Bapak kalau bangun rumah ini yang Bapak Ibu Bapak sudah lihat, sudah ACC desainnya, ini 5M Pak. Oh 5M ya. Aduh kayaknya gak cukup nih uang saya nih. Uang saya cuma 4M nih. Gimana ya Pak Santo ya? Bisa gak supaya 4M? Gimana ya Pak ya? Bisa, tapi saya rubah dulu ya Pak. Mungkin dari materialnya, tadi pakai mungkin materialnya yang granit, mungkin saya coba sesuaikan dengan bahan yang mungkin dengan keramik yang lebih baik lagi, yang harga lebih murah tapi dengan kualitasnya sama seperti itu. Atau mungkin desainnya saya rubah ya Pak, boleh nggak supaya budgetnya bisa masuk dengan budget Bapak. Nah Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu. Demikian juga berkat Tuhan seharusnya cukup untuk kebutuhan kita. Kalau kita sudah membuat anggarannya atau sudah mengelola dengan baik. Seringkali kita nggak membuat anggarannya. Akhirnya kita kebablasan. Ujung-ujungnya
berkat Tuhan tuh gak cukup untuk hidup kita. Karena bukan kebutuhan yang kita cukupi, tapi gaya hidup kita yang kita cukupi. Kalau gaya hidup kita tuh gak bakal cukup kapanpun juga. Tapi kalau kebutuhan kita itu pasti cukup, berkat Tuhan cukup. Bahkan berkelimpahan Tuhan janjikan. Jadi Bapak Ibu, ya kelolalah berkat Tuhan supaya kebutuhan kita itu terpenuhi. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dengan berkat Tuhan yang kita terima. Karena berkat Tuhan tuh cukup. Walaupun berkat Tuhan itu cukup untuk kebutuhan kita. Yang gak cukup itu gaya hidup kita. Saya ngasih 4 besar berkat yang Tuhan berikan tuh ada 4 pos yang harus kita lokasikan. Dari berkat yang kita terima itu ada 4 bagian yang harus kita sisihkan. 4-4 ini harus kita siapkan Bapak Ibu. Pos yang pertama dari berkat Tuhan yang kita terima Bapak Ibu, yang kita harus lokasikan, yang pertama namanya persembahan. Ya, Bapak Ibu, persembahan ini kita bawa kepada Tuhan dalam rumahnya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu baik. Karena kita sudah diberkati, bawalah ya kepada Tuhan persembahan ini. Tuhan gak minta banyak-banyak Bapak Ibu, hanya 10% aja dari persembahan kita dapatkan. Kemana? Ke rumahnya Tuhan, di mana Bapak Ibu beribadah, Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu bertumbuh, kerohanian Bapak Ibu, bawalah ke situ berkatnya Tuhan. Tuhan gak minta banyak, hanya 10% saja dari berkat kita, minimal bawalah ke rumahnya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Semua berkat Tuhan kita dapatkan, bahkan hidup kita juga itu miliknya Tuhan. Kemarin Jumat dia mati, untuk apa? Untuk menebus kita. Seharusnya kita mati binasa karena dosa kita. Harusnya kita disalibkan karena dosa kita. Tetapi dia memberikan dirinya dan menggantikan kita. Ya, supaya kita percaya kepadanya tidak binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal. Hidup kita sungguhnya adalah miliknya Tuhan. Semua apa yang ada pada kita itu miliknya Tuhan. Jadi kita hanya bawa persembahan kepada Tuhan 10% saja loh Bapak Ibu ke rumahnya Tuhan. Gak banyak. Itu minimal kita bawa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketika terima berkat Tuhan, bawalah kepada Tuhan persembahan ke rumahnya Tuhan. Ya Bapak Ibu, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumahnya, perbendaharaannya Tuhan. Ya, supaya persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, ya, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan buka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, Tuhan berjanji, ya, kita bawa persembahan kepada Tuhan, ya, Tuhan akan lebih lagi memberkati kita semua. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, pos yang kedua dari berkat yang kita dapatkan, kita harus alokasikan. Dari 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu, iya Tuhan menyediakan benih bagi penabur, itu bagi kita. Ada namanya roti untuk dimakan. Jadi ada 2 setiap berkat Tuhan. Yang pertama namanya benih. Ya, benih ini untuk ditaburkan. Jadi pos yang kedua namanya benih untuk ditaburkan. Benih dimakan bisa enggak? Bisa kan ya, kalau contohnya benih apel. Nah itu bisa dimakan enggak? Bisa kan ya. Tapi akan menghasilkan enggak? Enggak menghasilkan. Tapi kalau bibit apel ini kita taburkan di tanah, kita pelihara, dia akan menghasilkan pohon dan menghasilkan buah apel. Jadi ada namanya benih untuk kita taburkan. Benih ini untuk ditanam, ditaburkan. Dan benih ini namanya persembahan khusus Bapak Ibu. Ada persembahan khusus yang Tuhan mau kita berikan dari berkat yang kita dapatkan. Besarnya Bapak Ibu doa sama Tuhan seberapa besarnya ya persembahan ini atau benih ini. Nah Bapak Ibu ada tempat-tempat yang Tuhan berikan untuk kita bisa tabur benih. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu ada tempat-tempat yang Tuhan memang sudah siapkan untuk kita menabur benih. Iya, yaitu apa? Tempat-tempat di mana ada orang-orang yang butuh, yaitu tempat panti asuhan atau tempat-tempat panti reda, itu tempat yang Tuhan siapkan untuk kita menabur benih kita. Ini disebut namanya diakonia. Dalam bahasa Yunaninya itu pelayanan kasih. Di melalui pelayanan kasih inilah, diakonia inilah kita memujudkan kasih yang kita terima daripada Tuhan, kita bagikan dalam bentuk nyata dengan kita mengasihi sesama. Kita kunjungi mereka, kita doakan mereka, juga termasuk juga kita berkati mereka dengan berkat yang kita sudah terima dengan benih ini. Ini yang Tuhan mau, namanya benih. Hidup kita, iya itu pakai Tuhan untuk mengimpartasikan kasih Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa menerima kasih Tuhan, dan jiwa-jiwa pun juga kasih Tuhan, dan dia pun juga diselamatkan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga,
pos yang ketiga dari berkat Tuhan kita dapatkan setelah namanya persembahan, ada namanya benih, kemudian ada namanya roti. Nah, roti ini kita makan. Ya, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan bagi penabur tersebut, Bapak Ibu. Ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita tuh kebutuhan sehari-hari, bayar listrik, bayar air pump, anak sekolah, ya dan kebutuhan yang lain itu roti yang untuk kita bisa pakai, Bapak Ibu. Nah, untuk inilah kita bisa membuat ya biaya anggarannya. Kita tahu berapa biaya anggaran kebutuhan kita, roti untuk kita. Untuk sandang, untuk pangan, untuk papan, dan kebutuhan lainnya untuk kebutuhan hidup kita. Ini yang pos yang ketiga namanya roti, Bapak Ibu. Kita harus bisa perkirakan ya berapa roti yang harus kita makan. Ya supaya berkat Tuhan tuh cukup. Kemudian berikutnya, ya pos yang keempat namanya simpenan, Bapak Ibu. Kita perlu memiliki simpanan. Seperti Yusuf di Kejadian 41, 47 sampai 48 dikatakan tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan di ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari sekitar tiap kota disimpan di dalam kota-kota tersebut. Jadi iya, ketika tahun 7 kelimpahan, di mana suatu kota menghasilkan berkat-berkat, nah sama Yusuf tuh dikumpulkan, disimpan. Kota ini berkelimpahan, disimpan sama Yusuf. Kota ini berkelimpahan disimpan sama Yusuf. Dan di ayat ke-54 mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, ada makanan karena ada simpanan. Jadi yang keempat, pos 4 kita juga perlu memiliki simpanan untuk kedepannya. Untuk mungkin pendidikan anak kita, mungkin untuk kebutuhan kita yang lainnya Bapak Ibu. Kita dari simpanan tersebut. Mesir tidak mengalami kelaparan karena Yusuf memiliki simpanan yang dia simpan ketika dalam masa kelimpahan. Jadi setiap berkat Tuhan kita terima, sisihkan menjadi simpanan Bapak Ibu. Untuk kedepannya kita melalui masa-masa sulit kita punya simpanan. Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harta seberapun kita dapatkan itu pasti akan habis. Tuhan bilang kumpulkanlah sedikit demi sedikit hingga menjadi kaya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya kan ya, sedikit demi sedikit ya lama-lama jadi banyak. Ini yang Tuhan mau setiap kita semua. Menyisihkan berkat Tuhan berikan ya sebagai simpanan kita. Besarnya Bapak Ibu yang tahu kondisi Bapak Ibu. Setelah bikin namanya anggaran rumah tangga Bapak Ibu. Ya, nah 4 hal inilah yang kita mesti tahu Bapak Ibu ya dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana bisa menyimpan Pak? Saya nggak cukup, terlalu habis. Ya berarti kita mesti cek bagaimana kehidupan kita. Nah saya akan bagikan ya cara atau kiat atau tips supaya kita bisa memiliki simpanan. Iya, nggak bisa Pak, ini udah pas-pasan, sudah mepet, bahkan mungkin kurang Pak. Bagaimana? Oke, saya punya beberapa tips yang kita bisa lakukan supaya kita bisa memiliki simpanan Bapak Ibu. Yang pertama, cek gaya hidup kita. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana gaya hidup kita? Apa gaya hidup kita lebih besar dari pendapatan kita? Apa gaya hidup kita lebih besar dari gaji kita? Nah kalau gaya hidup kita lebih besar daripada ya pendapatan kita atau income kita, akibatnya apa? Ya kita akan minjam. Tolong minjam dong. Akibatnya kita akan terlibat namanya hutang. Karena gaya hidup kita itu lebih besar daripada pendapatan kita. Yang kedua, kalau gaya hidup kita sama dengan pendapatan, iya, hidup kita sama dengan pendapatan kita, akibatnya apa? Seri, draw, habis uangnya. Ya berarti nggak bisa nyimpen, nggak bisa nabung karena ya habis ya, berarti nggak ada simpanan. Atau yang ketiga, gaya hidup kita lebih kecil daripada income kita, pendapatan kita. Ada selisih, ya kita gaji sekian, pengeluaran sekian, ada selisihnya nih. Nah di sini kita bisa tabung. Saya katakan sekali lagi, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan kita kelola untuk persembahan, untuk benih, untuk roti dan untuk simpanan. Kita harus bisa mengatur tersebut Bapak Ibu. Sehingga hidup dalam berkatnya Tuhan. Tips berikutnya supaya kita bisa menyimpan, ya stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya stop, jangan lihat diri kita dengan orang lain. Kalau kita bandingkan dengan orang lain, akibatnya kita tidak bisa mengelola.
Ya saya lihat Kawi bajunya bagus nih. Kawi merek apa bajunya Kawi? Wah bajunya ya bagus nih. Saya mau kayak Kawi dong. Saya beli kayak Kawi bajunya. Atau saya lihat ya Jenny. Jenny tasnya LV nih. Istri saya bilang mau dong tas LV kayak si Jenny. Wah itu kan ya membandingkan dengan diri orang lain. Pengen seperti orang lain pakai ini, wih bagus ya, pengen juga. Akibatnya apa? Akibatnya ya pendapatan kita gak mengcover apa yang menjadi gaya hidup kita. Sebetulnya kan saya bisa pakai baju apa adanya gitu kan ya. Tanpa harus saya pakai baju kayak Kawi. Kawi ganteng, saya juga ganteng juga dengan baju ini. Jadilah diri kita sendiri Bapak Ibu. Jangan bandingkan dengan diri orang lain. Kemudian tips yang berikutnya. Kenalilah kelemahan kita. Apa jadi kelemahan kita? Iya, kemudian kita atasi. Kalau kelemahan kita dengan di mata tuh, tutup mata kita. Jangan lihat yang kira-kira membuat kita tergoda gitu loh. Lihat itu mau, tutuplah mata kita. Jangan sering-sering ke mall, karena bahaya, itu godaan buat kita. Lihat ini mau, itu kelemahan kita. Kuranginlah Bapak Ibu. Jadi kenalilah apa yang menjadi kelemahan kita, supaya kita bisa mengatasinya. Kemudian gantilah ya fast purchasing, pembelian cepat dengan slow purchasing. Ya. Jangan cepat-cepat beli. Ini barang bagus ya. Kita butuh nih, speaker ini bagus ya. Tapi belum terlalu dibutuhkan, masih ada yang lama. Tunggu jangan beli dulu, nanti tunggu sale-sale aja. Tunggu ada diskon, baru beli. Kan harga normal sama harga diskon beda kan ya. Kan kita bisa simpen dari sisanya ini kan ya. Nanti aja deh, kayaknya masih bisa dipakai nih. Tunggu aja lah, tunggu ada promo. Toh masih belum juga dibutuhkan, saat ini juga beli. Jadi rubah fast purchasing jadi slow purchasing. Ngerem. Tunggu dulu nih. Ini perlu gak nih? Rem dulu. Ya. Kalau butuh rusak ya udah beli Bapak Ibu. Tapi kalau masih bisa tahan dulu sampai mungkin ada sesuatu yang lain Bapak Ibu yang lebih menguntungkan kita. Yang kita bisa punya selisih pendapatannya kita bisa simpan. Kemudian fokus kepada tujuan keuangan kita. Yang kita sudah rencanakan. Jadi buat rencana anggaran kebutuhan kita Bapak Ibu. Dan fokuslah sehingga kita bisa mengelola keuangan berkat Tuhan cukup untuk kebutuhan kita. Kemudian ya bagaimana Pak? Ya supaya ini ya kalau emang itu sudah seri ya, draw ya. Coba kita hidup menghemat. Cobalah mulai rubah gaya hidup kita. Jadi frugal living atau hidup yang hemat. Jadi, hemat tuh ya tanpa kita menurunkan kualitas. Hidup hemat bahkan meningkatkan kualitas hidup kita. Contohnya ya kurangilah ya kita makan di luar. Makan di restoran Bapak Ibu. Itu kan lumayan mahal. Bawalah makanan dari rumah. Murahan mana makan di restoran atau makan di rumah? Bawa dari rumah. Murah makan di rumah kan ya bawa dari rumah. Saya bilang sama istri saya, kalau saya pergi bawa makanan dong. Dibawa makanan tuh. Karena beda kosnya. 100.000 untuk 5 orang. Jadi di luar makan 100.000 untuk 1 orang. Di rumah cepeceng 100.000 itu untuk saya, untuk istri, untuk anak-anak 5 orang. Tapi kalau saya makan di luar 100.000 itu sendiri aja. Itu hidup berhemat. Bahkan itu membuat kualitas kita baik. Makan di rumah kan sehat. Ikannya kita tahu bahan makanannya ini ya sayurnya ini yang saya beli tahu kan ya. Di luar kan betul-betul tahu makanan seperti apa bahan-bahannya. Berapa lagi? Mungkin kita ganti kalau kita bawa kendaraan, mobil, ya coba ganti kita naik angkutan ya dengan kendaraan umum. Kan beda kosnya kan ya. Kalau bawa kendaraan pribadi kan ada bensinnya, ada parkirnya. Tapi kalau kendaraan umum kan tinggal ya duduk aja gitu ya. Kan kosnya beda kan ya. Nah kos beda ini kan kita bisa simpen. Memang sih capek ya nggak apa-apa, sehat olahraga kita. Ya pagi-pagi jalan bangun dulu naik kendaraan umum. Tapi kita kan bisa menyimpan dengan kelebihan uang ini. Atau apa lagi? Ya mungkin bawa tumbler. Kita bisa isi dengan kopi ya atau air. Kan kalau beli kopi di luar kan di mall kan lumayan kan ya bisa 50.000. Kalau bawa tumbler isi kopi di rumah kan cuma 1.000 dikocok-kocok gitu kan. Kan itu bisa kosnya bisa kita tahan kan. Kita bisa simpen kan ya. Jadi upayakanlah ya kita hidup hemat. Itu apa? Kita punya simpenan tanpa menurunkan ya kualitasnya Bapak Ibu. Banyak kita bisa lakukan Bapak Ibu. Misalkan olahraga. Kita perlu olahraga supaya sehat. Nggak usah ke gym. Kan mahal di gym kan ya. Di rumah aja olahraganya. Atau jalan kaki. Kan kalau gym kan bayar iurannya, uang pendaftarannya. Kalau ikut kelas-kelas kan ada tambahan lagi. Kan di rumah kan juga tinggal style YouTube aja. YouTube nih, iya kan ya. Ini suruh saya olahraga. Dia style YouTube tuh.
hari ini mau gaya ini. Iya, latih ini. Ya udah bagus lah, nggak usah ke gym bayar. Kita perlu olahraga Bapak Ibu. Saya di rumah punya alat gym yang saya bikin sendiri Bapak Ibu. Ya, saya nggak beli. Ada ember, ada pasir, saya cor. Kan beli juga mahal ya. Saya cor tuh jadiin beban Bapak Ibu. Tinggal beli katrolnya 10.000. Kan itu kan irit kos Bapak Ibu kan. Dengan kos ini kan saya bisa simpan sebagai simpanan saya. Nah Bapak Ibu, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menyimpan. Jadi perhatikan gaya hidup kita. Kalau kebutuhan berkat Tuhan untuk kebutuhan kita, itu pasti cukup. Kalau berkat Tuhan untuk gaya hidup kita, itu gak bakal cukup Bapak Ibu. Jadi bikin anggaran, supaya berkat Tuhan cukup untuk kebutuhan kita, bahkan kita bisa simpen untuk kita ke depannya. Amin Bapak Ibu. Ya, tips berikutnya, stop kartu kredit atau pinjol. Ya, saya himbau jangan pakai kartu kredit atau pinjam online. Kenapa? Sebab dengan kartu kredit kita bisa lupa batas uang kita. Enak ya, gesek cet. Ini bagus nih, gesek cet, kartu sakti. Tapi bayar kan itu nanti. Iya kan ya, emang tuh gratis, gesek. Kan mesti dibayar nanti, ada waktunya temponya kan ya. Terlupa kalau pakai kartu kredit tuh, ada batas itu ya keuangan kita. Bagus ya, gesek aja. Bagus ya, gesek aja. Nanti tagihannya, gimana bayarnya ini? Kartu kredit boleh kita pakai, tapi sebagai alat pembantu aja. Bukan sebagai alat untuk berhutang. Ya, kita pakai kredit kita tahu dengan kita ini nanti kita kan bisa bayar karena kita punya dananya. Kan banyak kita nggak bawa uang cash kan ya, tapi ya kadang kan repot. Nah kita bisa pakai tuh alat bantu, tapi bukan sebagai alat berhutang. Hati-hati, kartu kredit juga bisa membuat kita jadi konsumtif. Yang tadinya barang itu nggak mau, tapi karena lihatnya bagus, kepengen, tetangga juga punya, ya jadi kita beli juga, kita gesek. Kita jadi orang yang konsumtif. Padahal barang itu kita nggak gitu butuhkan. Tapi karena lihat orang dan kita punya kartu sakti, kita gesek aja. Kemudian menjadi lebih boros hidup kita. Kemudian hati-hati, tuh bunga kartu kredit dan pinjaman online tuh ya itu tinggi. Saya nggak larang Bapak Ibu pakai kredit boleh, tapi Bapak Ibu tahu batasannya. Biasa kartu kredit tuh ada jatuh temponya. Ketika ada tagihan keluar, biasa ada 2 minggu atau 10 hari. Ya dikasih waktu, selang waktu untuk kita bayar. Nah kalau pakai bayar langsung. Jangan sampai lewat itu akan kena bunganya. Jadi hati-hati dengan kartu kredit, kalau bisa jangan pakai Bapak Ibu. Ya kalau pakai juga sebagai alat membantu kita. Ya kita nggak bawa uang cash, kita pakai untuk membantu kita. Tapi bayarlah ketika ada tagihannya keluar. Jangan tunda-tunda. Tunda bisa kelupaan, kebablasan, akhirnya sudah jatuh tempo, lewat akhirnya bunga. Ya bunganya cukup tinggi untuk kartu kredit atau pinjaman online Bapak Ibu. Jadi stop kartu kredit. Nah Bapak Ibu, kalau saya mau simpulkan, kita tidak akan kekurangan dengan berkatnya Tuhan. Asal kita tidak menjadi hambanya uang, kita mendahulukan dulu Allah dan kebenarannya, kita bisa mengelola berkatnya Tuhan. Ada pos-pos yang kita bisa alokasikan dan berkatnya Tuhan, untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya untuk kebutuhan kita roti, untuk benih jadi berkat, kemudian untuk simpanan kita. Maka kita akan hidup dalam berkat anugerahnya Tuhan. Amin. Ayat terakhir, Amsal 19 ayat 20, ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi Bapak Ibu, kerajinan tidak kurang baik, tidak baik kalau tanpa pengetahuan. Kita rajin, tapi kalau kita tidak bisa memanagenya tanpa pengetahuan itu sia-sia Bapak Ibu. Ya, kita rajin, tapi kalau kita tidak bisa memanagenya tanpa pengetahuan untuk mengelolanya itu sia-sia. Jadi jangan tergesa-gesa. Duduk diam dulu, bikin perencanaan bagaimana kita mengelola berkatnya Tuhan. Karena berkat Tuhan itu cukup kalau kita kelola dengan baik untuk kebutuhan kita, bukan untuk gaya hidup kita. Karena gaya hidup kita gak pernah ada batasnya. Tempatkanlah harta kita kepada Tuhan. Maka hati kita akan berada kepada Tuhan. Amin. Carilah dulu kerjaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Amin.